Di umur 18 tahun, aku terpaksa berhenti kuliah dan harus kerja dengan gaji di bawah UMR. Tapi sekarang di umur 27, aku bisa jadi seorang content creator dan business owner yang bisa tinggal di apartemen yang lumayan bagus dan liburan ke luar negeri. Dan yang paling penting, punya keuangan yang stabil. Kalau kamu sih maunya sukses instan, kamu boleh skip video ini. Tapi kalau kamu mau berproses, di video ini aku bakal share 10 pelajaran keuangan yang aku dapat dari 10 tahun bekerja, mulai dari masa survival, ke masa hustle, sampai ke masa stabilitas. Let's go! Oke, kita mulai dari part 1, survival era, dan ini tuh dari aku umur 18 sampai 21. Dan pelajaran yang pertama adalah, first, kita terima dulu keadaan kita. Aku mulai kerja itu umur 18 tahun. Tapi itu bukan karena aku ambis atau pengen cepet kaya, tapi ya karena terpaksa. Karena tiba-tiba keluh masalah ekonomi di keluarga dan aku harus berhenti kuliah dan cari kerjaan. Terus kerjaannya di bawah UMR lagi gajinya. Ya jujur aja nih, waktu itu aku belum bisa terima gitu. Aku masih salahin orang tua, salahin ekonomi, salahin Tuhan. Apalagi tiap kali aku buka Instagram, itu tuh isinya teman-teman kuliah di luar negeri, dibiayain semua. Kelihatannya kayak hidup mereka enak banget, sedangkan aku tuh stuck di Indonesia dan harus bekerja dengan gaji di bawah UMR. Tapi lama-lama aku sadar, aku mau sampai kapan salahin keadaan? Karena kalau gitu, kita bakal stuck terus di satu tempat dan kita nggak bisa take action. Jadi kita tuh harus stop mengkasihani diri sendiri gitu. Kita harus bisa menerima nih keadaan kondisi kita sekarang kayak gitu. Bukan berarti kita terima nasib ya, itu beda. Kalau terima nasib, itu berarti ya pasrah gitu. Misalnya, ya udah memang hidup gua apes, nggak punya privilege, dia mah privilege, dia mah memang keluarganya tajir, gua mah selamanya gini-gini aja. Nah itu terima nasib. Tapi kalau terima keadaan, itu begini. Oke, sekarang kondisi aku lagi susah nih, masalah aku ini aja. Tapi aku nggak mau selamanya di sini. Apa yang harus aku lakukan? Terima keadaan, itu penting, biar kita nggak buang-buang waktu untuk insecure atau bandingin diri dengan orang lain, dan kita bisa mulai mikir dan cari solusi. Setuju? Sebelum aku masuk ke pelajaran berikutnya, kalau kamu suka belajar nih tentang keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Lesson kedua itu jangan cuman hemat tapi naikin income. Bayangin nih ya, dulu pas aku umur 18 tahun, aku tuh gajinya 3 juta sebulan, dan itu tuh harus WFO, ngantor tiap hari dari Senin sampai Sabtu gitu. Ya anggap aja aku hemat deh. Mau hemat berapa? Bisa hemat berapa? Kalau aku nggak makan, nggak minum, dan nggak punya biaya hidup pun, maksimal yang bisa aku tabung adalah 3 juta. That's why kita tuh nggak bisa cuman fokus hemat-hemat doang. Kita harus mikir gimana caranya untuk naikin income. Nah, makanya that's why, meskipun aku capek banget kerja, waktu itu aku coba untuk jualan dropship, dan bahkan di weekend aku ambil job-job freelance apapun yang aku bisa dapat gitu. Capek nggak? Capek, tapi ya mau gimana lagi, opsi aku waktu itu nggak banyak. Lesson 3 itu sandwich generation, save yourself first. Nah mungkin ini tuh controversial, tapi menurut aku dan yang aku selalu pegang adalah kamu nggak bisa menolong siapapun kalau buat diri sendiri aja nggak cukup. Aku ingat waktu itu pas aku umur 18 tahun, kan memang keluarga aku ekonomi itu lagi susah ya, makanya aku terpaksa berhenti kuliah dan cari kerja kayak gitu. Nah, aku ingat di zaman-zaman itu, orang tua aku itu sering banget minta duit kayak gitu. Karena ya wajar aja mereka memang lagi susah gitu. Makanya aku aja berhenti kuliah gitu kan. Dan aku ingat yang selalu aku pegang adalah, kalau orang tua aku minta duit dan aku lagi nggak punya duit, ya aku nggak kasih. Aku bakal jujur, aku bilang ke mereka kalau duitnya nggak ada. Tapi kalau misalnya mereka minta dan aku lagi ada duit, ya nggak apa-apa aku kasih. Coba bayangin, kalau waktu itu aku lagi nggak punya duit dan aku paksa untuk transferin. Mau transferin apa? Orang duitnya nggak ada, masa mau ngutang? Itu bukan bantuin keluarga, itu gali lubang tutup lubang. That's why aku bilang kamu harus survive dulu, baru kamu bisa bantu orang lain. Kamu harus punya duit dulu, baru kamu bisa transferin orang lain. Setuju? Lesson keempat itu belajarlah atur duit semudah mungkin. Dan jujur nih, aku agak nyesel, aku baru belajar atur duit itu udah umur 20-an. Dan kalau misalnya aku bisa putar balik waktu dan belajar satu hal, aku bakal belajar cara atur duit kayak gitu. Dan akibatnya belajar atur duit terlalu telat adalah aku pas awal-awal kerja itu bener-bener kagak bisa nabung. Karena aku nggak ngerti, nggak pernah diajarin konsep untuk harus menabung lah, harus sisihkan uang lah. Kamu bayangin ya, aku sempat kerja sebelum pandemi itu kan dari 18 tahun sampai kalau nggak salah sekitar 21 tahun gitu lah.
ada 3-4 tahun gitu ya. Tapi bayangin tabungan aku cuma 10 atau 15 juta deh kayaknya waktu itu. Itu 4 tahun kerja loh, sedih nggak? Ini bukan soal harus nabung 1 miliar atau 100 juta atau gimana. Yang penting bangun habits-nya dulu aja, semudah mungkin. Bangun habits untuk catat pengeluaran, bangun habits untuk menabung, untuk siapin dana darurat, investasi, dan lain-lain. Karena percayalah, yang penting habits-nya udah kebangun, nanti lama-lama pas income kamu udah nambah, pasti tabungan kamu bakal nambah dengan sendirinya. Karena kamu udah biasa ngatur duit. Oke, kita masuk ke part 2 hustle era dari umur 22 sampai 25. Nah, ini tuh masa-masa hidupku berubah total gara-gara pandemi dan aku kehilangan pekerjaan dan aku banting setir menjadi content creator. Dan lesson kelima adalah begitu dapat momentum, gaspol. Nah, kan pas pandemi aku kehilangan pekerjaan gitu ya. Nah, habis itu ya untuk nyari-nyari income, kebetulan adik aku itu adalah mahasiswa jurusan keuangan dan dia itu kelas unggulan kayak gitu. Nah, which is why banyak banget adik kelas dia atau temen-temen satu jurusan dia yang suka minta adik aku untuk bantu tutoring mereka secara private. Nah, kayak gitu. Nah, cuman lama-lama kan murid dia makin banyak dan dia mulai kewalahan. Nah, makanya adik aku tawarin aku, "Ci, mau nggak bantuin aku tutoring mahasiswa-mahasiswa nih? Aku ajarin deh kamu finance," kayak gitu. Nah, kayak nanti kita bagi profit sharing aja gitu. Terus aku kayak nganggur anyway, jadi kayak ya udahlah, gas kayak gitu. Dan disitulah aku bisa belajar tentang finance. Dan disitu juga yang aku jadiin sebagai bahan untuk konten. Dan ya puji Tuhan, konten-konten aku di Instagram dan TikTok dan YouTube ternyata banyak peminatnya. Di situ kan, makanya aku bilang begitu dapat momentum, gaspol. Ya, aku bikin kelas online, habis itu aku bener-bener fokus jadi full-time content creator yang waktu itu aku bener-bener posting tiap hari. Kalau sekarang sih udah gak kuat, karena aku udah punya bisnis gitu ya. Aku bener-bener fokus posting tentang keuangan untuk UMKM waktu itu, belum bahas tentang personal finance. Ya, tapi intinya, rezeki itu gak bakal turun dari langit. Kita bakal dikasih kesempatan sama Tuhan, tapi itu terbalik lagi ke diri kita sendiri. Tergantung kita apakah kita mau nangkep bolanya atau enggak. Lesson 6 itu punyalah lebih dari satu income. Gara-gara pas pandemi dan aku kehilangan income aku, ya income bekerja aku belajar kalau kita nggak bisa bergantung pada satu income aja. Kita harus punya lebih dari satu, karena kita nggak akan tahu nih kapan tiba-tiba something happen sama satu pekerjaan kita itu. Nah, which is why selama umur 22-25, di mana aku lagi merintis karir sebagai content creator, aku juga pastikan kalau income aku nggak cuma dari endorse kayak gitu. Ya, kita nggak akan pernah tahu kapan ada bulan yang brandnya lagi banyak, ada bulan yang brandnya lagi sepi. Which is why aku juga terima undangan sebagai speaker acara, aku buka webinar, aku juga buka kelas, waktu itu bahkan aku jualan buku, dan aku bangun bisnis juga, biar income aku nggak cuma satu. Oh ya, sama AdSense YouTube. Intinya, aku pastikan kalau aku selalu punya lebih dari satu income, biar aku nggak stres kalau salah satunya itu lagi sepi. Lesson ke-7 adalah atur duit itu harus segampang mungkin. Nah, buat kita nih, orang-orang sibuk, orang-orang perintis gitu ya, mayoritas waktu kita itu nggak boleh dipakai untuk ngatur duit sampai terlalu complicated atau kayak gimana. Mayoritas waktu kita itu harus dipakai untuk ya cari duit, naikin income, naikin skill, karena kita perintis, kita nih berjuang dari nol. Nah, untuk atur duit itu penting, tapi nggak boleh makan terlalu banyak dari waktu kita, karena nanti kita nggak bisa dapat income. Aku sih selalu usahakan untuk spend sekitar mungkin 2 jaman 1 bulan loh, untuk ya ngatur duit lah, budgeting lah, mikirin investasi lah, dan itu tuh cukup banget. Dan kalau kamu mau tahu caranya, nanti video ini kepanjangan, jadi aku bakal langsung link aja videonya yang mana, soalnya aku udah pernah jelasin gitu. Tapi intinya, kamu siapin Excel atau spreadsheet yang basically ada catatan income kamu berapa, pengeluaran kamu berapa, dan masing-masing alokasi budgeting kamu, yang mana yang untuk investasi, mana yang untuk expense yang tetap, mana yang untuk liburan lah, dan lain-lain. Biar tiap bulan, kamu udah nggak usah pusing lagi, ini duit mau dikemanain nih, karena sistemnya udah ada, dan kamu bisa fokus cari duit. Oke, lesson 8 adalah lifestyle jangan cepat naik, karena begitu udah naik, susah banget untuk turunnya. Oke, nah biasanya ini penyakit anak muda nih, yang karirnya baru aja dapet momentum, hasil kerja keras udah mulai kelihatan hasilnya, ujung-ujungnya hedon, beli ini, beli itu, beli everything yang dulunya itu dia pengen tapi nggak punya duit. Namanya manusia, itu bakal selalu
mencari apa yang udah jadi kebiasaan normal buat mereka gitu. Dan buat kita maksudnya. Nah, dan kalau kita lifestyle-nya udah langsung dinaikin, begitu income-nya nambah, ya itu bakal jadi our new normal. Kita bakal, kalau misalnya tiba-tiba income kita turun, kita bakal nggak bisa terima sampai kita bisa mencapai lifestyle baru tersebut kayak gitu. Which is why ini namanya jebakan. Karena begitu lifestyle naik, susah banget untuk turunnya gitu. Namanya manusia maunya selalu makin baik kan. Dan kalau kamu mau kaya atau upgrade secara keuangan, itu tuh depends antara seberapa jauh nih selisih income kamu dengan pengeluaran kamu. Bukan berarti kita harus hidup kayak orang susah ya, tapi kenaikan pengeluaran itu harus lebih lambat daripada kenaikan income. Tapi ini juga bukan berarti kita harus hidup kayak orang susah gitu ya. Jangan hidup terlalu ekstrim juga. Menurut aku, uang itu adalah alat untuk memberikan kenyamanan. Nah, aku kasih contoh nih. Aku ada kenalan gitu ya. Dia tuh sebenarnya udah lumayan tajir gitu. Nah, tapi aku pernah nih ya, aku tahu dia di rumahnya bahkan nggak pasang AC gitu. Kalau misalnya dia tuh orangnya yang nggak kuat AC sih aku bisa ngerti gitu ya. Nah, tapi dia tuh alasan nggak pasang AC itu karena katanya mahal beli AC gitu loh. Padahal aku yakin banget dia mampu untuk beli AC. Oke, kita masuk ke bagian 3 yaitu stability era, ya umur sekitar 26-27 sampai sekarang gitu lah ya. Dimana aku udah nggak terlalu gaspol untuk kejar duit. Of course aku masih tetap mau cari income gitu, tapi lebih ke aku mikirin gimana caranya untuk stabilin income aku, gimana caranya untuk atur duit dan membangun masa depan yang aman. Jadi bukan untuk hustle gila-gilaan kerja ya. Dan lesson yang aku dapet di era ini adalah financial growth itu nggak lurus. Ada masanya kita naik, ada masanya juga kita stuck, ada masanya juga kita turun. Jujur aja nih, tahun ini aku pernah rugi lumayan banyak lah ya, gara-gara aku buat kesalahan yang lumayan fatal di bisnis aku gitu. Yang mungkin kalau kamu cuma lihat secara angka, aku mundur. Tapi kalau kamu lihat dari secara mindset, wisdom, dan juga strategi, sebenarnya aku maju. Karena aku belajar dari kesalahan aku itu. Kayak gitu. That's why kalau kamu cuma mengukur perkembangan kamu dari angka saja, kamu bakal stres banget. Karena nggak mungkin yang namanya angka itu tiap bulan dan tiap tahun selalu naik. Karena yang namanya growth atau perkembangan itu nggak cuma duit, nggak cuma saldo rekening, itu juga karakter, persahabatan, hubungan kita dengan keluarga lah, pasangan lah, dan bahkan hubungan kita dengan Tuhan. So, pelajarannya adalah jangan cuman menilai perkembangan atau pertumbuhan kamu dari angka doang. Lesson ke-10 adalah kita nggak mungkin kerja selamanya, jadi kita harus siap-siap. Mungkin kamu juga nggak mau kan kerja sampai umur 80 tahun, suatu hari kamu berharap pensiun. Nah, itu harus disiapkan. Dan khusus nih buat cewek-cewek yang mungkin seperti aku nih, suatu hari pengen menjadi ibu rumah tangga kayak gitu, itu juga harus dipersiapkan. Artinya, bakal ada suatu titik di mana kamu udah nggak bisa segaspol kejar karir seperti sekarang. Dan itu persiapan kamu apa? Which is why aku juga belajar investasi, oke? Dan itu nggak cuman investasi yang kasih capital gain. Nah, buat kamu yang nggak tahu capital gain itu artinya investasinya itu baru cuan kalau harganya naik dan dijual. Contohnya seperti saham atau emas. Tapi aku juga belajar untuk coba jenis investasi yang memberikan passive income. Contohnya seperti obligasi atau deposito bank digital. Nah, sebenarnya lebih bagus obligasi sih. Nah, contohnya misalnya kalau obligasi itu kamu bisa dapet tiap bulan dikasih kupon kayak gitu, bisa berapa persen dari harganya kayak gitu, kan lumayan. Jadi kalau dulunya itu atur duit, yang penting punya kebiasaan untuk nabung. Kalau sekarang kamu harus udah mulai mikirin tujuan kamu ke depan, ke masa depan kamu itu mau seperti apa, kamu mau hidupnya seperti apa, dan kamu harus investasi dan atur duit yang bisa pelan-pelan membangun kehidupan impian kamu itu. Dan pelajaran bonus adalah Tuhan selalu cukupkan. Oke, aku percaya hidup itu ada musim ya, kita nggak selalu naik dan kita nggak selalu turun gitu. Ada yang namanya musim untuk survive, untuk berjuang, dan ada juga musim untuk thrive atau menikmati. Dan di antara dua musim ini ada yang namanya musim beres-beres. Ya jujur aja tahun ini aku lagi ada di musim beres-beres ya. Aku rebranding bisnis aku pivot konten aku yang dulunya bahas accounting sekarang jadi bahas keuangan untuk pribadi dan keluarga. Ada beberapa urusan keluarga yang aku harus urus dan masih banyak hal lagi yang harus aku beres-beresin. Kadang nih, kalau kita udah lagi diarahkan untuk masuk ke musim hidup yang baru, Tuhan bakal kasih tanda-tanda untuk kita lepasin atau let go hal-hal yang di musim lama yang bikin kita stuck.
mungkin bisnis yang harus diubah strateginya, atau mungkin beberapa orang-orang toksik yang harus kamu lepaskan, atau mungkin ada karir yang harus diganti. Itu contoh-contohnya. Biasanya kita udah mulai dapet feelingnya. Cuman yang bikin kita stuck adalah kita tuh takut untuk melepaskan hal-hal yang sebenarnya kita tahu udah nggak cocok dengan tujuan kita secara long term. Kenapa kita takut? Karena kita takut kalau kita lepasin, nanti duit kita nggak cukup lah, kita nggak punya teman yang cukup lah. Basically kita takut kehilangan sesuatu. Tapi satu hal yang aku pelajarin adalah, kalau Tuhan udah suruh lepas, itu karena Tuhan udah siapin penggantinya. Cuman dia cuma mau lihat, apakah kita percaya, apakah kita cukup percaya dengan dia untuk lepasin hal-hal yang bikin kita stuck. Tugas kita itu sebenarnya cuma satu. Hal-hal yang dalam kendali kita fokusin. Hal-hal yang di luar kendali kita, itu serahkan aja ke Tuhan. Kalau sejauh ini aku lebih banyak sharing tentang pengalaman hidup, dan kamu tuh butuhnya langkah-langkah dan poin-poin yang beneran bisa kamu praktekkan, aku saranin untuk lanjut ke videoku yang ini, di mana aku share 20 habits kecil yang bantu aku mencapai financial freedom di umur 25. Oke? Jadi ditunggu biar kamu bisa naik level secara keuangan. Thanks for watching, dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.